Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kalian berjumpa lagi di channel Acong Saudi. Buat para teman-teman di luar sana, para subscriber Acong, para saudara Acong, para teman-teman Acong, semoga kalian semua dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga semuanya masih dipanjangkan umurnya dan semuanya masih diberi kelancaran dan mempunyai pekerjaan yang sangat baik hari ini. Oke, hari ini Acong ingin melakukan vlog, ingin nge-review gitu kan, turun langsung gimana sih kondisi rumah sakit di Saudi ini. Karena Acong kebetulan ada teman kena corona, teman kerja kena corona gitu. Jadi Acong yang nganterin karena memang supir yang lain pada sibuk gitu kan, mantuk yang lain pada ngirim barang. Jadi Acong yang disuruh karena gitu kan. Acong ingin nganterin dia ke rumah sakit untuk diperiksa lah gitu kan. Tapi kemarin udah dinyatakan corona gitu, udah dites dinyatakan corona. Jadi mungkin sekarang mau dianterin ke rumah sakit, mau dirawat inap atau gimana, mau dikarantina atau gimana, saya nggak tahu. Mungkin masih minta surat cuti atau apa, dirumahkan atau apa ya. Buat teman-teman di luar sana, sebenarnya corona itu masih ada ya. Hati-hati buat teman-teman di luar sana, para sahabat Acong, para TKI pahlawan di semuanya, pahlawan divisa semuanya, mohon hati-hati ya, karena corona masih ada. Jaga jarak, ikuti para protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah atau warga setempat ya. Hati-hati, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter 2 meter. Oke, gimanakah rumah sakit di Jeddah ini? Ya saya ngambil gambarnya sih ya, sekilas-sekilas begitu aja sih. Oke, terus ikuti vlog Acong langsung aja. Oke, langsung saja Acong review mulai dari luar dulu, dari rumah sakitnya ya. Kalau dari lihat sih, tempat rumah sakit atau tempat pemeriksaan di Arab Saudi itu nggak terlalu besar ya. Kalau ada sih rumah sakit yang besar, yang internasional juga, tapi yang ini sih saya lihat kecil ya, kecil dari luar nih, dari luar teman-teman, jangan salah, dari luar ini. Kita coba dari dalam. Oke, pertama masuk kita harus mengikuti protokol yang pemeriksaan suhu badan seperti ini. Suhu badan diperiksa satu persatu, takut hawa badannya panas gitu kan, nggak boleh masuk. Tetap saja ya harus kita ngikutin. Jadi saya ngambil gambarnya. Yang selanjutnya saya juga masih terus di sini karena saya penasaran ini yang kerja ini siapa gitu kan. Bukan saya penasaran karena apa teman-teman ya, tapi karena memang yang di sini bersuka-lelang keluar masuk itu bukan hanya negara Saudi. Kalau dilihat sih kebanyakan mukimin ya, orang luar. Saya deketin seperti ini, dan ini ternyata yang kerja ini orang Filipin gitu. Banyakan orang Filipin yang kerja, masya Allah kan, banyak orang Filipin. Dan orang yang keluar masuk ini orang mukimin, orang luar, seperti orang Misri, orang Yaman, pokoknya orang luar lah, Bengali, India, Pakistan gitu yang keluar masuk. Orang Saudinya sendiri jarang gitu kan. Mungkin ada rumah sakit sendiri yang lebih mahal, yang lebih bagus gitu kan. Oke, seperti ini saya coba maju ya, maju, karena memang kalau kalian pertama masuk kalian harus ngedaftar dulu gitu kan. Kalau nggak punya igomah ya susah ya. Dan di sini juga lengkap, ada kantinnya juga ternyata ya. Saya sempat ngerekam juga di sini, ada kantinnya juga. Dan saya burumin kayak gini karena di sini tuh mamnu atau dilarang ngerekam kena mukanya perempuan gitu atau orang. Jadi saya burumin agar nggak ada yang nampak di sini. Dan seperti inilah para di dalam rumah sakit ya ngantrinya. Dan di sini kebanyakan bukan orang Saudi, orang luar. Kebanyakan orang Misri ya. Kebanyakan yang suka masuk ke sini orang Misri. Paling orang Saudinya jadi mudirnya doang seperti ini. Dan setelah kalian udah menunggu cukup lama, kalian dipanggil satu persatu. Sama juga sih dengan rumah sakit pada umumnya. Saya kira ada perbedaan gitu. Jadi kalian harus nunggu di sini dengan tetap posisi harus menjaga protokol dan jaga jarak 2 meter, paling sedikit adalah 1 meter. Kalian harus menjaga jarak seperti ini. Dan itu di dalam lagi ada pemeriksaan. Untungnya sih pintunya nggak ditutup, jadi saya bisa ngerekam langsung ke dalam. Tapi agak sedikit diburum-burumin ya.
karena takut kena mukanya gitu kan. Setelah diperiksa seperti itu kawan, dicek tingginya, suhu badannya, darah, tekanan darahnya, diambil darahnya gimana gitu kan, hati-hati. Dan di sini juga ada bacaan free wifi, gratis wifi. Ternyata memang ada wifi, tapi nggak ada saldonya, nggak ada pulsanya, cuma wifi-nya doang yang masuk, sinyalnya doang, tapi netnya nggak ada. Saya coba untuk ngerekam seperti ini di dalam apa sih gitu kan, perbedaannya dengan rumah sakit di Indonesia atau di negara-negara lain. Ternyata di sini itu orangnya agak sedikit lebih nggak sabaran, orangnya itu pengennya terburu-buru terus gitu kan. Jadi disuruh duduk tuh mereka nggak mau, pengennya langsung berdiri. Ya tahulah, orang yang pernah kerja di sini pasti udah paham bahwa orang sini itu nggak sabaran gitu kan, pengennya cepet dan cepet, pengennya yang instan aja gitu, nggak mau menunggu, apalagi disuruh menunggu dengan orang mukimin. Nah seperti itu, orang udah tua ya harus duduk dengan orang yang sehat, orang yang sakit harus duduk dengan orang yang sehat. Gimana kalau orang yang sehat jadi ikut sakit gitu kan. Jadi harusnya orang yang sakit itu dahulukan gitu. Di sini enggak, harus ngikuti peraturan semuanya. Mau yang sakit mau yang sehat harus nunggu, tapi paling tidak yang sakit harus duduk. Seperti itu kawan. Ya kalau di Indonesia kan yang sakit didahulukan gitu kan, ada ruang khusus gitu kan, ada ruang langsung dimasukkan gitu kan, ada langsung diperiksa, langsung begini. Jadi yang ngurus itu nanti, yang ngurus orang yang sehat. Tapi kalau di sini yang sakit sendiri yang ngurus, yang nunggu, yang begini, yang begitu. Jadi gabung gitu kan. Oke, saya percepat aja. Maaf, memang videonya agak sedikit terganggu ya, karena saya juga kemarin itu agak sedikit lari-lari gitu kan, karena memang posisinya apa ya, kurang baik juga gitu kan, di rumah sakit itu kurang baik. Dan jadi ada gangguan gitu, masalah di kamera gitu. Jadi saya nggak bisa fokus. Jadi buat teman-teman di luar sana, Acong sekali lagi pemperingatin, jagalah kesehatan kalian, karena Acong udah merasakan sendiri gimana susahnya, gimana bingungnya, gimana ribetnya ngurus di rumah sakit. Itu harus pakai surat ini, harus pakai surat itu, harus pakai apalagi yang orang ilegal. Benar-benar harus dijaga kesehatannya teman-teman ya, jangan sampai sakit. Jagalah sehat kalian sebelum sakit kalian datang. Oke, jangan sampai sakit, karena sakit itu mahal, bukan sehatnya yang mahal, sakitnya yang mahal. Karena apa kok mahal? Karena di saat kalian sakit, uang yang kalian kumpulin selama ini akan terkuras untuk ngebiayain kesehatan kalian atau ngebiayain pengobatan sakit kalian. Seperti ini. Kalau cuma enak aja ya, maksudnya ngurusnya gampang begini, itu nggak apa-apa ya. Tapi di sini tuh yang Acong maksudkan ini kayak gini nih, orang luar, ini orang Yaman kawan, orang Yaman ini yang saya anterin gitu kan. Orang ini sering yang kena corona, jadi kan saya juga jaga jarak gitu kan. Ini yang kena corona, dan ini kondisinya rumah sakitnya sepi ya. Ini orang Filipina, ini juga orang campuran kawan, orang Arabnya malah nggak ada, Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana, para sahabat Acong semuanya, Acong berpesan semoga kalian diberi kesehatan ya, diberi apa ya, terus diberi kemakmuran, jangan sampai sakit teman-teman. Karena benar-benar ya sakit, gimana yang ngurusnya itu yang susah. Untuk pengen dicek aja kemarin saya sumpah ini ya, bukan saya ngada-ngada ini ya, 1 minggu lebih Acong nganterin itu orang hanya karena pengen diperiksa, dirawat inap di situ. Ya Allah, kalau mukimin susahnya, kalau saya harus ngurus surat A, harus ngurus surat B, harus nganterin surat ini, harus ngeluarin surat ini. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim, susah banget teman-teman ya. Itu kayak gitu sampai antri banget gitu kan, harus pakai surat ini. Ya Allah, ribetnya. Jadi buat teman-teman di luar sana ya, jangan sampai sakit. Acong mohon jangan sampai sakit. Kalau memang waktunya sakit, tolonglah kalian minta bantuan. Kalau kalian nggak punya teman atau saudara yang punya iqamah yang resmi di sini, kalian boleh ngajuin langsung ke pihak KJRI atau anggota KJRI agar diurus
pemeriksaan kalian atau pengobatan kalian. Jangan sampai dibiarin sakit dibiarin karena apa? Karena kalian ilegal atau kalian kaburan, jadi kalian takut untuk memeriksakan diri. Jangan takut kawan, jangan takut walaupun kalian kaburan, walaupun kalian nggak resmi, kalian bisa minta tolong dengan orang yang resmi untuk ngajuin agar kalian bisa memeriksakan diri di rumah sakit. Dan pilihlah rumah sakit yang baik, pilihlah rumah sakit yang melayani kalian dengan baik, karena di sini rumah sakit banyak ya kawan. Di sini rumah sakit banyak banget, dan salah kalian memilih rumah sakit. Sebelum kalian masuk ke rumah sakit nggak sakit, pas keluar dari rumah sakit kalian bisa terinfeksi sakit gitu atau corona gitu kan, bisa jadi, tergantung rumah sakit yang kalian pilih gitu kan. Karena di sini sangat banget mukimin atau orang luar gitu kan, bukan asli pribumi orang Arab sendiri. Di sini kebanyakan orang luar, jadi kayak gini mereka itu kan, ada yang mokong, ada yang nggak mematuhi protokol yang di sini, nggak jaga jarak. Makanya saya iseng-iseng untuk nge-review langsung gitu kan, karena mempunyai kesempatan gitu, karena mempunyai kesempatan saya ngerekam. Ya ngerekamnya sih sembunyi-sembunyi kawan, jadi kan penasaran ini gitu kan, rumah sakit ini gimana sih pelayanannya di sini. Karena memang Acong juga pernah dulu rumah sakit, tapi nggak di sini di Madinah. Kalau ini kan di Jeddah posisinya, jadi pengen tahu aja gitu kan. Ternyata di rumah sakit yang Acong samperin satu demi persatu itu kebanyakan mukimin, kebanyakan orang luar teman-teman. Jadi buat teman-teman Acong semua, para pahlawan divisa orang Indonesia semuanya, tolong jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit. Alhamdulillah di sini yang saya saya lihat, ternyata orang Indonesianya sedikit nggak ada, atau malah begini nggak ada. Kebanyakan orang Yaman, Mistri, Filipina yang memeriksakan diri. Oke, karena waktu udah sore, Acong juga harus keluar, jadi nge-reviewnya udah. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan jangan lupa subscribe channel Acong agar Acong lebih semangat lagi untuk ngebagi video-video vlog selanjutnya. Oke, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman.